Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Sparta, Dr. Sparta, dan rekan saya Jericho. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kami bisa mempresentasikan mengenai UAS Strategic Financial, mengenai Financial Leverage and Capital Structure Policy. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Yeremia Yordan. Saya bekerja di PT Alusa Petrovin, khususnya distribusi BBM di Jakarta, dan ada rekan saya Pak Jericho yang bekerja di Pertamina Transkontinental, bergerak di bidang pembuatan kapal. Pada hari ini kami ingin mencoba mempresentasikan paper kami. Sekiranya Dr. Sparta bisa melakukan penilaian terhadap paper kami dan berikut masukannya. Baik, kita mulai yang pertama. Saya akan berbicara mengenai pendahuluan dulu. Jadi, financial leverage ini berbicara bagaimana situasi kondisi keuangan atau bisnis bisa stabil, namun pertumbuhan usaha stagnan. Nah, situasi lain di mana kondisi operasionalnya cukup baik, namun perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu menimbang namanya adalah restrukturisasi keuangan, atau yang bisa kita bilang adalah financial restructuring, atau bahkan kita melakukan restrukturisasi corporate ya, dalam konteks tujuan untuk melakukan peningkatan nilai perusahaan. Nah, tentu ada beberapa item-item yang harus kita perhatikan untuk bisa bagaimana meningkatkan maksimalisasi profit dalam sebuah perusahaan. Tentu hal-hal komponen-komponen yang harus kita ketahui, yang pertama itu baik dari bisnisnya, kemudian dari industrinya seperti apa, lalu melihat pertumbuhan perekonomian yang sedang terjadi khususnya saat ini di Indonesia. Perubahan kapital struktur tersebut tentu akan mempengaruhi value sebuah perusahaan. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa strategi yang dilakukan dalam membuat restructuring ini tentu akan berdampak bagaimana perusahaan tersebut bernilai di mata para shareholder. Nah, capital restructuring itu merupakan perubahan jumlah leverage perusahaan, tapi tidak merubah nilai aset perusahaan. Nah, dalam sisi perusahaan, meningkatkan leverage itu bisa dipakai dengan cara issue debt dan repurchasing share. Lalu berikutnya, untuk mengurangi leverage, dia bisa melakukan issue new share, yaitu membagikan sahamnya kepada stakeholder lain, atau dia bisa mengurangi jumlah utangnya agar kondisi perusahaan tersebut bisa sehat. Nah, yang berikutnya adalah slide mengenai bagaimana memilih sebuah capital structure. Sebenarnya apa sih tujuan dari seorang manajer keuangan? Mungkin di berbagai macam perusahaan, kita sudah mengetahui bahwa setiap perusahaan memiliki seorang manajer keuangan. Nah, fungsi dari seorang manajer keuangan adalah bagaimana mereka bisa merencanakan, lalu mencari serta mendapatkan dana dengan berbagai cara, sehingga bisa berguna untuk memaksimalkan operasi dalam sebuah perusahaan tersebut. Tentu manajer keuangan juga bisa melakukan analisa untuk memilih sumber modal yang harusnya didapat atau digunakan oleh perusahaan. Berikut juga melakukan monitoring agar sumber modal tersebut bisa terus berjalan dengan baik, sehingga perputaran cash flow antara uang masuk dan uang keluar seimbang. Lalu yang berikutnya, perusahaan juga dapat memaksimalkan value perusahaan atau meminimaliskan PACC. Yang berikutnya adalah dampak leverage. Dampak leverage mempengaruhi nilai EPS atau earning per share dan ROI atau return of equity perusahaan. Nah, ketika perusahaan meningkatkan jumlah pembiayaan utang, maka perusahaan juga akan menambahkan jumlah pengeluaran bunga tetap. Apa maksudnya? Jadi ketika kita melakukan utang kepada sebuah perusahaan, tentu ada biaya bunga. Tentu bunga ini kan sifatnya flat ya, atau tetap. Jadi setiap kita menambah utang kita untuk menjadi aset perusahaan atau sebagai pemasukan perusahaan, tentu di sampingnya mengikuti ada biaya bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, jika perusahaan dalam keadaan yang baik, maka dalam sisi keuangan semua return, lalu arus operasi cash flow-nya juga tentu baik. Nah, jika dia memiliki return earning yang tinggi, maka juga mereka akan membayar fixed cost dan memiliki dana berlebih untuk shareholder. Maksudnya apa? Jadi dalam perusahaan yang baik itu kan tentu akan diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, orang-orang yang berkompeten ini kan tentu akan digaji oleh perusahaan tersebut.
tentu ada biaya fixed cost yang dibayarkan setiap bulan. Nah, apabila biaya fixed cost tersebut sudah dibayarkan oleh perusahaan, tentu pada akhir setiap tahunnya perusahaan akan memiliki dana untuk melakukan pembagian dividen ya. Kalau kita mungkin bermain saham, pasti rekan-rekan atau Dokter Sparta juga mungkin sudah sangat tahu bahwa setiap tahun itu perusahaan akan membagikan dividen. Naik atau rendahnya itu tergantung kesehatan keuangan perusahaan tersebut di tahun berjalan. Namun sebaliknya, jika perusahaan dalam keadaan buruk, mereka memiliki sedikit keuntungan, yaitu mereka tetap membayar fixed cost. Jadi biaya-biaya yang memang harus dibayar setiap bulannya, selain biaya operasional, biaya gaji, tapi mereka juga memiliki kekurangan dana untuk membayarkan kepada shareholder yang memegang saham perusahaan tersebut. Nah, leverage dapat mempengaruhi variasi EPS dan ROE dari dua kondisi tersebut. Jadi yang pertama dalam keadaan baik, dan yang kedua dalam keadaan buruk. Berikutnya, break even EBIT. Nah, menentukan nilai EBIT ketika EPS dalam jumlah yang sama antara struktur modal yang sebenarnya dan yang diproyeksikan. Jika EBIT yang diperkirakan lebih besar, maka leverage akan memberikan manfaat bagi shareholder perusahaan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika EBIT memiliki nilai kurang dari break even point, maka leverage akan tidak bermanfaat bagi shareholder. Slide berikutnya contoh ya. Contoh EBIT itu per 500.000 dengan rumus EBIT dikurangi 250.000 dibagi 250.000, maka EBIT sama dengan 500.000 dibagi 250.000, lalu EBIT dikurangi 250.000. Hasilnya adalah EBIT sama dengan 2 EBIT dikurangi 500.000. Hasilnya EBIT sama dengan $500.000. Nah, EPS-nya adalah 500.000 dibagi rumus EBIT yang tadi di atas per 500.000 sama dengan $1. Jadi earning per share-nya dalam sebuah perusahaan tersebut adalah $1. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori struktur modal. Modigliani dan Miller mengenai struktur modal. Yang pertama adalah proportion pertama, yaitu value perusahaan. Yang kedua adalah WACC dan return on equity, ROE. Nah, value perusahaan itu berasal dari cash flow perusahaan yang masuk dan resiko dari aset. Contoh, setiap kita membayar sebuah pembayaran dalam sebuah bisnis operasi, tentu kita sebagai penerima pendapatan akan diberikan uang oleh si pemberi kerja. Nah, dalam melaksanakan bisnis operasi ini tentu kita harus memiliki aset-aset juga. Aset-aset ini juga mempunyai resikonya masing-masing. Contoh ada yang resiko tinggi, medium, dan resiko rendah. Yang berikutnya adalah perubahan value perusahaan, yaitu yang pertama perubahan resiko terhadap cash flow, yang kedua adalah perubahan cash flow. Nah, teori struktur modal dengan 3 kasus yang berbeda. Di sini kami contohkan ada 3 kasus. Yang pertama, kasus pertama ya, asumsinya tidak ada pajak perorangan dan perusahaan. Yang kedua, tidak ada bankruptcy cost. Kasus kedua, asumsinya adalah pajak perusahaan ada, tapi tidak ada pajak perorangan. Lalu tidak ada juga bankruptcy cost. Kasus ketiga, asumsinya kita pakai pajak perusahaan, kita juga ada pajak perorangan, dan ada bankruptcy cost juga. Nah, kasus yang pertama itu proportion 1 dan 2 ya. Jadi, kalau saya boleh mundur lagi slide yang pertama, tadi kan kasus pertama tidak ada pajak perorangan dan perusahaan, tidak ada bankruptcy cost. Nah, dia itu adalah proportion 1, yaitu value perusahaan tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur modal. Cash flow perusahaan tidak berubah, maka value perusahaan juga tidak berubah. Proportion 2, WACC perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Nah, untuk kasus 1 proportion 2, itu rumusnya adalah WACC sama dengan RA sama dengan E dibagi V, RE plus D dibagi V, RD. RE sama dengan RA plus RA dikurangi RD, buka kurung, D dibagi E. Nah, RA ini apa sih? RA adalah cost dari resiko bisnis perusahaan. Contoh yang tadi saya sebutkan, resiko aset perusahaan. Nah, untuk RA dikurangi RD, buka kurung D dibagi E adalah cost resiko keuangan perusahaan. Misalnya keuntungan tambahan yang diminta oleh shareholder sebagai kompensasi terhadap resiko leverage. Kita kasih contoh. Case pertama, datanya adalah ROE aset 16%, cost of debt-nya 10%, percent of debt-nya 40%. Pertanyaan adalah berapa cost of equity? Nah, jika kita menggunakan rumus RE tadi,
RE sama dengan RA plus RA dikurangi RD, buka kurung D dibagi E. Maka kita tinggal masukkan saja, tadi row-nya sudah ada 16/16, ditambah 16 dikurangi 10, buka kurung 0,45 tadi D ya, depth-nya ya. Depth-nya jadi 0,45 dibagi 0,5 akan didapatkan hasilnya 20,91. Nah, pertanyaannya jika cost of equity adalah 20%, berapa debt to equity ratio? Nah, ini ada rumusnya lagi, tadi menggunakan rumus yang atas. Nah, jadi 25 ini berasal dari, tadi kan kita sudah dapat pertanyaan kan cost equity 20%. Ini buka kurung sama dengan 16 ditambah 16 dikurangi IO dikurang buka kurung D per E. D dibagi E sama dengan 25 kurang 16 dibagi 16 kurang 10 sama dengan 1,5. Nah, berdasarkan informasi di atas, berapakah nilai persentase equity di perusahaan? Nah, dinilai dalam sebuah perusahaan dengan rumus tadi, equity-nya E dibagi V sama dengan 1 dibagi per 25 sama dengan 2,5 sama dengan 40%. Nah, case kedua kita berbicara cash flow ya, asumsinya interest plus tax deductible, lalu perusahaan itu menambah utangnya, tapi dia mengurangi pajak dan sebaliknya. Nah, catatannya adalah jika dia mengurangi nilai pajak, maka akan menambah cash flow perusahaan. Bagaimana bertambahnya nilai cash flow akan mempengaruhi value perusahaan? Nah, ini jawabannya ada di sini. EBIT, unlevered firm, ada levered firm, ada interestnya 0, levered firmnya 500, taxable-nya 5.000, levered firm 4.500, tax 34%, di sini level firm 1.700, level firm 1.230, net income-nya itu 3.300, tapi kita jika bicara level firm itu 2.970. CFFA-nya berada di 3.300 dan 3.470. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Jericho. Silakan Pak Jericho. Selanjutnya di bagian interest tax shield ada 2 poin. Yang pertama, annual interest tax shield, di mana tax rate dikalikan dengan interest payment. Contoh di sini 6.250 dengan 8% debt atau utang sama dengan jadi 500 interest expense. Annual tax shield sama dengan 0,34 dikalikan dengan 500 sama dengan 170. Selanjutnya, present value of annual interest tax shield. Asumsi perpetual debt atau utang ya, di sini ada PV atau present value sama dengan 170 dibagikan dengan 0,08 atau 8% tadi sama dengan 2.125, atau rumus di bawah ada PV sama dengan D dikali dengan RD dikalikan dengan TC dan dibagikan RD sama dengan DTC sama dengan 6.250 dikalikan 0,34 sama dengan 2.125. Selanjutnya ada case 2. Value perusahaan akan bertambah dengan present value dari annual interest tax shield. Value leverage firm sama dengan value unleveraged firm ditambahkan dengan EV of interest tax shield. Value dari equity sama dengan value perusahaan dikurangi value dari utang itu. Asumsinya perpetual cash flow VU sama dengan EBIT dikalikan dengan I dikurang T dibagikan dengan RO. VL sama dengan VU ditambahkan dengan DTC. Contohnya, terdapat data di bawah ini. EBIT-nya terdapat 25 juta, tax rate-nya 35%, debt-nya atau utang sebesar 75 juta dolar,
cost of debt-nya sama dengan 9%, unleveraged cost of capital sama dengan 12%. View di sini kita lihat tadi sebelumnya, yaitu EBIT-nya sebesar 25 juta, dikalikan dengan I dikurang dari tax rate atau 35%, dibagikan dengan unleveraged cost of capital atau 0,12% tadi. 12% di atas. Sama dengan menjadi 135,42 juta dolar. Selanjutnya VL sama dengan 135,42 juta dolar tadi, tambahkan dengan utang 75 juta dolar tadi, dikalikan dengan tax rate atau 35% tadi, 0,35, sama dengan 161,67 juta dolar. P-nya kita lihat di sini 161,67 juta dikurangkan dengan utangnya tadi 75 juta atau debt menjadi 86,67 juta dolar. Selanjutnya, WACC berkurang jika DER-nya atau debt equity ratio bertambah. Ini karena subsidi dari pemerintah terhadap pembayaran bunga. ERA sama dengan formulanya E dibagi dengan V dikalikan dengan RE tambahkan dengan D dibagi V dikalikan RD dikalikan dengan I dikurang TC. RE sama dengan formulanya di sini RU ditambahkan dengan RU dikurang RD dikalikan dengan DE atau debt equity ratio tadi dikalikan dengan I dikurang dengan TC. Contohnya di bawah ini adalah RE-nya di sini kita asumsikan 12 tambah dengan 12 dikurang 9 dikalikan 75 dibagi 86,67 dikali dengan I dikurang dengan 35% atau di sini kita buat 0,35 sama dengan 13,69%. RA-nya 86,67 tadi dibagikan dengan 161,67 dikalikan dengan 13,69% tadi ditambah 75 dibagi 161,67 tadi dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 1 dikurang 0,35 RA-nya menjadi 10,05%. Contoh selanjutnya, jika perusahaan berinisiatif merubah struktur modalnya, maka debt to equity atau DER menjadi apa yang akan terjadi terhadap cost of equity setelah adanya struktur modal baru. RE menjadi sama dengan 12 ditambah 12 kurang 9 dikalikan dengan I-nya dikalikan dengan I dikurang 0,35 sama dengan 13,95%. Apa yang terjadi dengan WACC? RA sama dengan 0,5 dikalikan dengan 13,95% tadi ditambah 0,5 dikalikan 9 dikalikan 1 dikurang 0,35 menjadi 9,9%. Selanjutnya ditambah dengan bankruptcy cost atau bangkrutnya biaya dari jika tertimbul kebangkrutan pada suatu perusahaan terjadi apabila jika DER atau debt equity ratio-nya bertambah, maka probability-nya terhadap kebangkrutan juga bertambah terhadap perusahaan tersebut, sehingga perusahaan harus memanage nilai dari rasio utang terhadap equity-nya. Probability ini akan terjadi atau bertambah, akan menambah ekspektasi terhadap biaya dari
kemungkinan bangkrut tersebut. Pada titik yang sama, penambahan value terhadap interest tax shield akan diimbangi oleh ekspektasi bankruptcy cost. Lalu pada posisi ini, value perusahaan akan berkurang dan WSIC akan mulai bertambah sebesar dari jumlah utang yang semakin besar. Kesimpulannya di sini, pada case pertama, no tax atau tidak ada pajak atau bankruptcy cost. Selanjutnya, struktur modal tidak optimal. Case kedua, kesimpulannya ada pajak perusahaan, tapi tidak ada bankruptcy cost atau biaya untuk bangkrut. Struktur modal di sini 100% berasal dari hutang, di mana sebaiknya modal tidak diambil dari hutang atau sebagian saja. Di case kali ini, hutang diambil 100% dari modalnya. Setiap penambahan nilai dolar akan menambah cash flow perusahaan. Di sini asumsinya bahwa setiap dolar yang didapatkan perusahaan akan menambah pemasukan atau perputaran uang dari perusahaan. Selanjutnya, S3 ini kesimpulannya pajak perusahaan dan juga biaya pembangkrutan itu, optimalisasi struktur modal merupakan bagian dari hutang dan equity. Hal ini akan terjadi jika manfaat dari penambahan nilai hutang akan diimbangi dengan penambahan biaya atau bankruptcy yang diperkirakan tadi. The value of the firm, pertama value perusahaan sama dengan dari market claims ditambahkan dengan non-market claims. Jadi apa yang di market punya dan market yang secara gambaran dinilai dari luar perusahaan. Market claim di sini contohnya claims dari shareholder dan bondholder. Dan di sini non-market claim seperti klaim dari pemerintah dan potensial shareholder atau di luar dari perusahaan. Value perusahaan secara keseluruhan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan struktur modal. Bagian dari value antara market claim dan non-market claim akan dipengaruhi oleh keputusan struktur modal. Terima kasih, mungkin ini presentasi dari kami mengenai financial leverage dan capital structure policy. Semoga menjadi wawasan bagi pendengar yang mendengarkan. Demikian kami sampaikan, terima kasih.